Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada materi sosiolinguistik, konsep dasar sosiolinguistik. Sosiolinguistik berbeda dari sosiologi bahasa yang fokus pada efek bahasa terhadap masyarakat. Sosiolinguistik lebih fokus pada efek sosial dalam bahasa, yaitu maksudnya bagaimana pengaruh atau peranan bahasa di dalam komunikasi masyarakat secara umumnya, dimanapun berada. Peta konsep sosiolinguistik. 1. Alat komunikasi. Jadi linguistik itu merupakan sosiolinguistik itu merupakan medianya adalah alat komunikasi, yaitu terbagi dua. 1. Linguistik yang terdiri dari ada fonologi, ada morfologi, sintaksis, sehingga membentuklah semantik. Fonologi yaitu fonem, fonologi atau fonetik, yaitu lambang bunyi terkecil yang mempunyai simbol. Kemudian morfologi, bagian terkecil yang memiliki arti, contohnya dan, makan, pergi. Kemudian sintaksis, yaitu seluk-beluk wacana, seluk-beluk seperti wacana, kalimat, klausa, dan frasa disebut morfologi, sintaksis. Kemudian masuk pada semantik. Semantik yaitu bagian kata yang mengandung makna atau arti. Jadi di mana semantik yaitu bahasa yang mengandung makna atau arti. Kemudian alat komunikasi berikutnya berupa paralinguistik. Dia berbentuk paralinguistik, yaitu komunikasi secara verbal, makna seharusnya yaitu yang mempunyai makna seharusnya dalam suatu percakapan. Itu yang faktor pendukungnya adalah kualitas suara. Jadi kualitas suara, volumenya, tinggi rendahnya, penekanan-penekanannya sesuai dengan kaidah bahasa, karena penekanan dalam suatu bahasa akan membentuk suatu makna tersendiri atau makna khusus. Salah penekanan maka akan terjadilah kesalahan makna kata. Berikut unsur suprasegmental, yaitu unsur yang terdiri dari ucapan-ucapan atau lafal-lafal. Di ucapan atau lafal-lafal itu mempengaruhi suatu makna dalam suatu kata dan kalimat. Yang ketiga, unsur ketiga, jarak dan isyarat. Di jarak berbicara dengan lawan bicara serta isyarat-isyarat yang digunakan ini mendukung suatu komunikasi verbal, yaitu paralinguistik, dalam membentuk suatu makna dari suatu percakapan atau dari suatu komunikasi secara verbal, secara langsung. Dari dua alat komunikasi yang terbentuk dari linguistik dan paralinguistik, maka terbentuklah suatu konteks situasi. Di mana konteks situasi itu apa maksud atau tujuan dari wacana atau dari konteks pembicaraan tersebut. Konteks situasinya bagaimana? Konteks situasi formal, non formal, dan sebagainya.
Konsep dasar sosiolinguistik antara lain: A. Komunikasi berbicara. Komunikasi berbicara merupakan konsep yang mendeskripsikan sebuah kelompok tertentu yang menggunakan bahasa dengan cara unik dan diterima dalam komunitas tertentu. Komunitas berbicara dapat menjadi anggota dari profesi dengan jargon khusus, kelompok sosial tertentu seperti tingkat sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, atau fans hip hop, atau anggota dalam komunitas berbicara tersebut sering mengembangkan slang atau jargon untuk kelompok mereka sendiri. Jadi di dalam suatu kelompok-kelompok itu contohnya yang disebut komunitas berbicara yaitu kelompoknya atau komunitasnya bisa berbentuk bahasa gaul, bisa berbentuk bahasa Indonesia yang baik, atau bahasa Indonesia kajian populer, atau kelompok-kelompok formal. Ya, jadi ini merupakan suatu komunitas atau kelompok-kelompok. Dia akan mempengaruhi pembicaraannya. Dia akan menggunakan kata-kata atau istilah apa. Kemudian B. Keragaman reputasi. Bahasa bisa dibedakan berdasarkan nilai positif dan negatif atau reputasi, yaitu gambaran yang ada dalam pemikiran seseorang berdasarkan kemampuan pikirnya atau kemampuan melogikakannya, itu disebut reputasi. Jadi reputasi itu kemampuan mereka untuk mencerna suatu makna dalam suatu bahasa. Jadi dapat dibedakan berdasarkan nilai positif dan negatif atau reputasi rendah dan tinggi dalam masyarakat. Jadi interpretasi dalam memahami suatu bacaan. Ada jenis bahasa yang menggambarkan reputasi lebih tinggi. Itu bisa lingkungan pendidikan atau lingkungan orang terpelajar. Ada juga yang menggambarkan reputasi kelompok yang lebih rendah, yaitu kelompok atau pengguna-pengguna bahasa yang tingkat pendidikannya lebih rendah atau pendidikan mempengaruhi kualitas pembicaraan. Contohnya di Jawa misalnya, bahasa Jawa yang digunakan di kalangan bangsawan Jawa menjadi berbeda daripada bahasa yang digunakan masyarakat biasa. Jadi ada namanya Jawa halus ya. Selain jenis bahasa, dialek yang digunakan berbeda sesuai dengan reputasinya. Yaitu dialek itu variasi bahasa ya, variasi bahasa yang digunakan yang dipengaruhi oleh si pemakainya, ciri khas penggunanya. Dialeknya. Jadi dialek itu varian bahasa yang digunakan oleh pemakainya. Misalnya orang Jawa, orang Sumatera Utara, orang Sumatera Barat menggunakan bahasa yang berbeda-beda, maka ini akan mempengaruhi dialek dan idiolek. Dari segi variasi bahasanya akan berbeda, maka akan muncullah di sana ciri khas dari suatu bahasa dalam suatu daerah. C. Jaringan sosial. Memahami bahasa dalam masyarakat juga berarti memahami jaringan sosial tempat bahasa tersebut berkembang. Sebuah jaringan sosial merupakan cara lain untuk mendeskripsikan komunitas berbicara tertentu dalam hubungannya antar individu dalam komunitas. Sebuah jaringan sosial dapat ketat atau longgar tergantung bagaimana anggota berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Saat ini jaringan sosial juga tercipta melalui internet, mulai dari grup Facebook, grup WA, grup IG, ruangan chat lainnya dalam berkomunikasi. Jadi ini sosiolinguistik juga terbentuk pada komunikasi dalam bentuk jaringan sosial. Apalagi zaman sekarang adalah zaman IT,
yang sangat mengatur ya atau berperan aktif dalam kehidupan manusia. Maka jaringan sosial ini bisa dilakukan sebuah penelitian sosiolinguistik. Berikut masalah-masalah sosiolinguistik. Masalah-masalah dalam sosiolinguistik dalam buku Nababan pada tahun 1991 pada halaman 4 itu ada satu bahasa. Jadi dalam sosiolinguistik itu masalahnya yaitu tentang bahasa. Kemudian tentang dialek, yaitu variasi bahasa yang digunakan oleh si pengguna bahasa. Kemudian ada lagi idiolek, yaitu ciri khas pengguna bahasa. Ciri khas pengguna bahasa dipengaruhi oleh keturunan si pengguna bahasa ini. Orang Sumatera Utara akan menggunakan bahasa atau kata-kata atau cara mereka berbicara. Orang Jawa akan menggunakan bagaimana cara dia atau ciri khas mereka berbicara. Jadi idiolek adalah ciri khas seseorang dalam berbicara yang dipengaruhi oleh kebudayaannya atau dari mana mereka berasal. Dan ragam bahasa yaitu ragam bahasa resmi, bahasa non resmi, jadi bahasa gaul dan sebagainya. Yang kedua repertoire bahasa, yaitu berupa pertunjukan seperti drama, opera, lagu, musik dan lain. Intinya dia berupa pertunjukan atau tontonan. 3 kedewibahasaan, yaitu kemampuan berbahasa seseorang lebih dari 2 bahasa sekaligus. Dia menggunakan bahasa Indonesia, kemudian dia masuk ke bahasa Inggris. Ya, dia menggunakan 2 bahasa dan sekaligus berbahasa. Itu disebut kedewibahasaan. 4. Fungsi masyarakat bahasa dan profil sosiolinguistik. Fungsi masyarakat bahasa yaitu mereka dalam berbahasa ini fungsinya sebagai apa? Sebagai pelajar kah? Sebagai masyarakat pasar? Sebagai masyarakat lingkungan resmi? Atau dia sebagai tutor? Atau sebagai pelawak? Dan sebagainya. 5. Penggunaan bahasa. Jadi penggunaan bahasa di sini akan mempengaruhi penggunaan bahasa dari sosiolinguistik. Bagaimana dia menggunakan bahasanya? Bahasa apa yang ia gunakan? Kemudian sikap bahasa. Sikap bahasa maksudnya bagaimana seseorang atau pengguna bahasa ini bersikap di dalam bahasanya. Apakah dia masuk sikap positif atau negatif, seperti dalam suatu debat. Apakah dia pihak yang pro atau pihak yang kontra ya. Jadi dalam sikapnya dalam berbahasa ini seperti apa. Ini bisa menjadi masalah atau bahan dalam penelitian. 7. Perencanaan bahasa. Berkaitan dengan dialek atau idiolek. Perencanaan bahasa di sini apakah dia dalam melakukan suatu kegiatan berbahasa ini terdiri dari 2 suku atau pengguna bahasa atau satu atau bagaimana. Kemudian interaksi sosiolinguistik. Di interaksi sosiolinguistik terjadilah suatu interaksi antara si pengguna bahasa dengan pengguna yang lain, maka itu sosiolinguistik. Manusia di sini melakukan atau masyarakat menggunakan bahasa. Kemudian hubungan sosiolinguistik dengan ilmu lainnya. Jadi ada sosiolinguistik dan hubungannya dengan ilmu-ilmu lainnya. Contohnya sosiolinguistik, linguistik sebagai dasar ya. Jadi sosiolinguistik itu ilmunya adalah linguistik sebagai dasar. Itu linguistik itu
bahasa yang digunakan. Sosiolinguistik adalah pengguna dari bahasa. Makna tuturan berdasarkan konteks. Jadi makna tuturan berdasarkan konteks di sosiolinguistik ini adalah bahasa lisan ya, bahasa yang langsung. Satu, sosiolinguistik dengan sosiologi. Ini sosiologi ya, pengguna bahasanya. Kemudian struktur sosial sebagai penentu variabel di dalam masalah hubungannya. Struktur sosialnya sebagai penentu variabel. Sosial itu ya kemasyarakatan, bisa masyarakat tadi pendidikan sederajat, SMA, SMP dan sebagainya, atau anak-anak, atau dia termasuk lingkungan tenaga pengajar atau masyarakat kedinasan atau suatu instansi. Dua, sosiolinguistik, antropologi, jadi budaya, antara bahasa dengan budaya. Jadi hubungannya bahasa dengan budaya. Jadi budaya itu suatu kebiasaan suatu daerah. Sosiolinguistik itu adalah masyarakat pengguna bahasa. Jadi bahasa merupakan aspek dari budaya. Jadi bahasa adalah aspek budaya, itu adalah bahasa. Tanpa adanya bahasa, budaya yang sifatnya lisan, sifatnya untuk tuturan, tidak bisa disebarkan atau disosialkan kepada masyarakat lainnya. Contoh pada maksim kebijaksanaan dalam suatu tuturan sosiolinguistik. Untuk lebih memperjelas, perhatikan sajian berikut. 1. Ini berupa kalimat perintah. Tutup pintu itu. 2. Tutuplah pintu itu. 3. Tolong tutuplah pintu itu. 4. Sepertinya pintu itu perlu ditutup. 5. Kalau tidak keberatan, tolong tutup pintu itu. Kita perhatikan kalimat 5 ini makin ke bawah atau makin panjang kalimat yang digunakan, maka semakin baik kebijaksanaannya, semakin baik etika dalam berbahasanya. Jadi tuturan dengan nomor lebih kecil, yaitu 1, memiliki tingkat kesopanan yang lebih rendah dibanding dengan tuturan dengan nomor yang lebih besar atau 5. Berkaitan dengan hal itu, Wijana dalam bukunya tahun 2009 halaman 55 mengatakan bahwa semakin panjang tuturan, semakin besar pula keinginan orang untuk bersikap sopan kepada lawan bicaranya. Jadi semakin panjang tuturan seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat kebijaksanaan atau kesopanan atau etikanya dalam berbahasa. Karena sosiolinguistik itu adalah bahasa lisan, bahasa langsung, maka dia orang itu akan lama berhadapan dengan seseorang pembicaranya. Maka dia semakin mengatur kalimatnya secara baik agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Dan contoh maksim penghargaan. Maksim ini menuntut peserta bertuturan untuk selalu berusaha memberikan penghargaan kepada pihak lain. Karena dia tadi maksimnya penghargaan, jadi dia berusaha memberikan penghargaan kepada orang lain. Dalam buku Wijana tahun 2009 halaman 57 mengatakan bahwa maksim ini berpusat pada diri sendiri. Artinya, memaksimalkan ketidakhormatan diri sendiri dan meminimalkan rasa hormat pada diri sendiri. Jadi dia meminimalkan kehormatan pada diri sendiri yang meminimalkan pada diri sendiri. Contoh guru A. Pak, aku tadi sudah melalui kuliah perdana untuk kelas sosiolinguistik. Ulangi kembali. Guru A berkata, Pak, aku tadi sudah memulai kuliah perdana untuk kelas sosiolinguistik. Kemudian guru yang satunya lagi atau guru B menjawab, oh ya, tadi aku mendengar bahasamu dengan jelas sekali dari sini.
Ini nampak menghargai ya, menghargai bahasa orang lain. Jawaban guru B sangat positif ya, sangat mendukung dia. Ini yang disebut namanya maksim penghargaan. Mana di sana dia menghargai orang lain, menghargai pembicaraan orang lain dengan memberikan respon positif. Jadi itu materi sosiolinguistik pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.